dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Ramadiani, bertugas di SDN Tambak Jaya, Kabupaten Lampung Barat, yang sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengambil praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 5. Lebih jelasnya berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukannya dan sarannya agar kedepannya praktik saya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas belajar kembali di sekolah. Ya, sebelum mulai pelajaran kita periksa terlebih dahulu ya. Diperhatikan temannya kanan kiri. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rizky. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, ya. Nah sekarang Doni boleh memimpin doa di depan. Oke. Tangan dahulu biasa melakukan tepuk PPK. Ibu pimpin ya, kita tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. Bernyanyi ya, kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalis kita. Rania memimpin teman-temannya menjadi dirijen. Kita menyanyikan lagu Mas Lampung Barat pelan-pelan. Lampung Barat, kebanggaan kita, penduduknya ramah berbudaya, semangatnya cinta Indonesia. Berdua jejak Lampung Barat Jaya. Ibu mau bertanya, ya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Masih. Kita belajar tentang apa, Nak? Ekosistem. Komponen ekosistem. Ya, komponen ekosistem terbagi menjadi 2. Masih ingat? Apa Nak komponen ekosistem terbagi menjadi 2? Abiotik dan biotik. Benar. Ya, di dalam komponen ekosistem terdapat 2 komponen, yaitu abiotik dan biotik. Contoh dari abiotik apa? Masih ingat? Apa contohnya?
suhu, tanah, udara, air, cahaya matahari, ya. Kemudian kalau biotik, hewan, tumbuhan, ya. Baik, masih ingat ya? Ya. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu karena kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Dilihat, Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Ya. Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Terlihat? Dapat dibaca? Dapat. Kita melakukan kegiatan literasi ya. Kita membaca bersama ya. Baik, boleh dimulai. Ya, sudah membaca tujuan pembelajaran hari ini? Sudah, ya. Dengan membaca kita menjalankan aktivitas kegiatan literasi. Ya, hari ini sudah terbaca kita mau belajar apa? Sudah. Ada 2 materi pembelajaran hari ini, ya. Di dalamnya ada 6 kegiatan tujuan pembelajaran. Materi yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran IPA. Ibu ingatkan ya, hari ini kita belajar tema 5, ekosistem. Subtema 2, pembelajaran 1, yang di dalamnya ada 2 mata pelajaran. Ya, pelajaran pertama yaitu IPA dan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Materi yang pertama untuk IPA kita belajar tentang rantai makanan. Kemudian untuk materi yang kedua bahasa Indonesia kita belajar mencari pokok pikiran di dalam teks non fiksi. Baik, selanjutnya Ibu mau memperlihatkan gambar. Terlihat, ini gambar apa? Gambar apa ini nak? Sawah, benar. Ada yang pernah ke sawah? Benar. Kita perhatikan baik-baik. Kita belajar ekosistem di dalam sawah. Kalau abiotiknya di dalam sawah, apa nak contohnya? Tanah, air, batu. Komponen biotik ada apa di dalam ekosistem sawah? Hewan, tumbuhan. Hewannya apa saja? Katak, ular, tikus, burung. Banyak tidak hewannya di dalam sawah? Banyak. Jangan lupa ada tumbuhan apa di dalam sawah? Padi. Ya. Ini yang kalian sebutkan tadi ya? Benar tidak? Benar. Ada komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem sawah. Benar kan tadi disebutkan? Ada sinar matahari, ada burung elang, burung pemakan biji dan ular. Kemudian ada tumbuhan padi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Cukup? Ya. Di dalam ekosistem sawah ini kan ada komponen abiotik dan biotik ya. Nah, ini saling berhubungan, saling berkaitan di dalam ekosistem sawah. Dan hubungannya antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk rantai makanan. Pernah dengar kata rantai makanan? Tahu arti dari rantai makanan? Belum tahu? Ya, kita bahas ya. Dengarkan baik-baik ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan bukan dengan program. Terlihat yang di belakang? Terlihat. Ya, disimak ya. Dalam sebuah proses rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk
makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam hewan atau tumbuhan yang telah mati. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, sebentar Ibu jelaskan. Mohon sebentar. Tadi kita sudah mengenal ya, apa itu dari rantai makanan. Masih ingat apa rantai makanan itu? Proses makan dan dimakan. Di dalam rantai makanan ya, makhluk hidupnya berperan. Ada 3 peran tadi. Yang pertama berperan sebagai apa? Produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Ya, tadi kalau produsen biasanya apa nak? Tumbuhan yang dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1. Contoh hewan dari hewan apa nak? Hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa sih? Masih ingat tidak? Masih. Apa nak hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Kemudian dari konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yang bertugas menjadi konsumen tingkat 2 hewan apa? Karnivora. Apa ya hewan karnivora itu? Contohnya hewan pemakan daging. Contohnya apa? Singa, burung elang ya. Kemudian meningkat lagi dari konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 ya. Dari konsumen tingkat 3 kemudian berpindah mengalami apa? Mengalami penguraian menjadi jamur atau bakteri. Benar. Selanjutnya kita lihat contohnya ya. Yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi. Yang menjadi produsen siapa nak? Padi. Kemudian padi dimakan oleh konsumen tingkat 1. Siapa yang menjadi konsumen tingkat 1? Burung pipit. Burung pipit itu burung pemakan bijian ya. Padi kan dalam bentuk biji ya. Kemudian dari konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2-nya siapa? Ular. Benar. Ular termasuk hewan karnivora. Dari konsumen tingkat 2 dimakan lagi oleh binatang apa nak? Burung elang. Sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Dan di burung elang ketika mati ya, diurai, mengalami penguraian yang disebut dengan decomposer. Kemudian menjadilah mikroorganisme ya. Ini jamur dan mikroorganismenya itu berfungsi untuk apa? Untuk penyubur tanah di
ekosistem sawah. Baik, sudah jelas? Tentang rantai makanan sudah jelas, Riki? Sudah, ya. Kita lanjut ke dalam materi bahasa Indonesia. Kita belajar membuat, menentukan dan mengklasifikasikan teks non fiksi. Pernah dengar kata teks non fiksi? Pernah? Pernah? Apa nak? Masih ingat? Teks yang? Iya. Ya, dijelaskan ya. Teks non fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak dibuat dengan imajinasi, ya. Teks non fiksi itu dibuat menggunakan apa nak? Data atau pengalaman yang terjadi, ya. Kemudian dilihat penjelasannya. Kita dengarkan. Bisa menentukan atau sudah bisa mengklasifikasikan ini bagian dari teks apa? Teks non fiksi, ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan materi ya. Teks non fiksi biasanya berisikan sebuah cerita sesuai dengan fakta atau kenyataan yang di dalamnya terdapat informasi. Ya, dapat paragraf. Di paragraf pertama, kalian tadi sudah membaca kan? Ya, di paragraf pertama, di mana letak kalimat pokok pikirannya? Di kalimat pertama. Iya. Kalimat pertama apa isinya? Ya, benar, sudah tepat. Di dalam paragraf pertama, ya, pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama. Pembelajaran, perhatikan, Ibu sudah membuat maket atau diorama. Meja saja. Ya, perhatikan, terlihat. Ini kita dapat sebut dengan maket, ya, atau diorama untuk menggambarkan suatu ekosistem. Ya, kita akan belajar membuat maket. Ya, di dalam LKPD nanti kita akan membuat belajar maket. Kemudian yang terakhir, rantai makanan pada ekosistem laut. Perwakilan ketua kelompok boleh maju. Ya. Kelompok 1. Kemudian ini ada bahan ajar. Sudah dilihat LKPD-nya? Di halaman pertama ada cover LKPD, ya. Kita hari ini belajar ekosistem, terdapat di tema 5. Kita akan belajar menyajikan ide pokok setiap paragraf teks non fiksi dalam bentuk peta konsep. Kemudian yang kedua, dibaca nak, membuat pertanyaan dari teks non fiksi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang terakhir, kita akan menyajikan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kita akan membentuk maket, ya. Kemudian di halaman berikutnya ada langkah-langkah, ya. Ibu bacakan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, nanti anak-anak membaca teks non fiksi. Ini sudah ditempel, ya. Miring ya. Ini satu lagi harusnya. Ini ekosistem sawah. Nah, ini teman sudah jadi ditempel. Ini diberi lem. Ya. Kalau sudah ini lepas.
kurang lekat ya. Nah, oke, sip. Sekarang ditempel. Ini untuk ekosistem apa? Ini sawah. Iya. Oh iya. Sekarang nih disusun. Ini kemana sudah? Kamu menyusun. Bagian sawah yang mana saja? Ini sawah. Ya, ini padi. Bukan rumput, nah padi. Cari padi. Kalau tidak ada, udah hewannya dulu, hewannya saja. Dimulai dari matahari, kemudian nanti padinya di sini ya, karena ular, ya sudah. Tikusnya. Lihat. Ya ular. Kemudian sudah ada. Nanti dilem, ini elangnya ditempel. Nah, oke, ya. Nah sekarang ini di komposer. Oke, sip. Sekarang ditempel terlebih dahulu yang lain. Ya, sudah mulai nempel. Ya. Gurun diputar. Nah, baik. Tempel ini tuh lewat ya, lebih ya. Harusnya dipotong terlebih dahulu, nak. Digunting dulu, nak. Nah, digunting. Bagian gunting di sebelah sini. Nah, ya. Oh, sekarang tempel. Ditimpa, ya ini nggak apa-apa, dilekatkan. Sip. Oke. Sudah selesai? Ya, sabar. Nah, sekarang ditempel. Mana ekosistem laut? Belum ada ekosistem laut. Ya. Ini kurang rekat. Lagi. Ya. Sip. Nah, tempel. Ya, sudah. Sekarang masukkan ekosistem laut. Ini ada ikan. Ayo masukkan. Ikan. Oh, ini gurun. Maaf, kita lihat. Ini laut. Ini. Terus ini rumput laut, alga, ya, paus. Nanti paling besar di sini, paus. Ya. Oke, sip, yuk. Bintang laut. Ini ada di sini, nah. Ini, oke. Kelompoknya Dayak menggunakan nama elang. Yang lain boleh dicari nama hewan. Ya. Ya, mulai digambar. Ya, temannya boleh mengerjakan, membagi tugas. Kamu mulai warnai. Nanti kalau sudah selesai mengunting bersama ya. Jangan lupa bahan ajarnya digunakan ya untuk menyelesaikan sebagai alat bantu menyelesaikan LKPD. Ya, diwarnai. Bagi tugas ya, ada yang mewarnai, menggunting. Tidak di dalam teks ini saja fokusnya. Mana tadi? Lagi. Nah, ini kamu caranya di sini. Baik. Cita. Ya. Kami dari kelompok tikus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Tony, Nanda, Sofia, Doni, Alicia. Ya, dilihat ide pokoknya. Baik, yang kedua nah, paragraf kedua. Ada di mana letak ide pokoknya? Ya, dibacakan. Dalam suatu rantai makanan ada makhluk hidup. Sudah, itu saja. Ide pokoknya sudah tepat belum?
ya. Yang tepat, ide pokok di paragraf kedua adalah suatu rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nanti diperbaiki ya. Ya, sekarang jelaskan kalian membawa apa? Kami membawa Market. rantai makanan ekosistem. Ya, ekosistem. Kemudian jelaskan satu ekosistem, rantai makanan di ekosistem mana yang mau kelompok kalian jelaskan? Sawah. Berganti, tadi sawah sudah ya? Belum ya? Tadi gurun ya? Baik, sekarang sawah. Diperlihatkan dengan temannya, dihadapkan ke depan. Ya. Yang pertama, Padi dimakan tikus. baik. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Kemudian, Padi diurai menjadi jamur. Ibu perbaiki ya. Padinya tadi, Ibu bertanya terlebih dahulu. Padinya sebagai produsen. Kemudian, konsumen tingkat satunya siapa? Tikus. Selanjutnya, konsumen tingkat duanya? Ular. Ular. Kemudian, elang sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian diurai, ya, diurai oleh bakteri, ya. Sebagai apa bakterinya? Pengurai atau dekomposer, ya. Ini ekosistem, diperlihatkan dengan temannya. Ekosistem sawah, ya. Sudah cukup. Ada pertanyaan untuk makanan dan menentukan ide pokok di dalam teks non-fiksi. Good job. Jadi sudah paham ya, kita sudah belajar apa ya? Ibu terangkan lebih jelasnya. Kita sudah belajar rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu tadi, Nak? Proses makan dan dimakan makhluk hidup di suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Kemudian di dalam rantai makanan makhluk hidup berperan ya. Apa perannya? Sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya, siapa sih Nah produsen itu? Contohnya kalau di ekosistem sawah, padi. Kemudian kalau konsumen tingkat 1 di ekosistem padi, tikus boleh ya. Kemudian konsumen tingkat 2-nya ada ular, dan konsumen tingkat 3-nya burung elang. Ketika elang itu mati ya, kemudian diurai oleh jamur atau bakteri dan menghasilkan mikroorganisme. Apa fungsi mikroorganisme? Sebagai penyubur tanah ya, untuk tumbuhan padi di ekosistem sawah. Paham? Paham. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Kita juga sudah belajar menentukan ide pokok di dalam teks non fiksi. Apa sih teks non fiksi itu? Masih ingat tadi? Teks yang dibuat berdasarkan fakta dan atau kenyataan. Bisa tidak? Sudah? Lihat di layar saja, Nak. Oke? Sip. Aina, bisa lebih cepat? Aina, lebih cepat, Nak.
Kemudian disusun kelompok elang, singa, dan tikus. Ayo nak, Nada lebih cepat nak. Dikunci, langsung dikunci jawabannya. Satu kali menjawab langsung klik, kemudian langsung dikunci. Ya, sabar ya. Tidak perlu marah-marah seperti itu. Bersama nak kerjaannya. Sudah? Ada yang sudah finish? Sudah selesai? Sudah? Kenapa mulu? Tapi kamu sudah selesai mungkin? Berapa? Kamu kenapa keluar sendiri? Tidak stabil ya jaringannya? Tadi klik apa? Tidak mungkin nah, teman tetap bisa mengerjakan. Sudah? Sudah? Sudah selesai semua ya? Sudah. Kamu kelompok apa? Kelompok singa, elang, tikus ya. Kamu di nomor berapa dari keluarnya? Bisa lagi kan? Ya, ditunggu. Tapi langsung dikunci jawabannya. Temannya menunggu. Sudah? 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 Ya? Sudah ada skornya ya? Jadi kelompok yang unggul di urutan pertama ada kelompok tikus. Sore kita beri plus untuk kelompok tikus. Kemudian ada kelompok ular. Paham? Paham. Kemudian dilanjutkan ya. Kita juga sudah belajar menentukan ide pokok di dalam teks non fiksi. Apa sih teks non fiksi itu? Masih ingat tadi? Teks yang dibuat berdasarkan fakta dan atau kenyataan. Bisa tidak teks non fiksi dibuat dengan imajinasi? Tidak, ya. Jadi teks non fiksi hanya bisa dibuat ya berdasarkan data ya sesuai dengan kenyataan. Teks non fiksi, ciri-cirinya apa nak? Kalimatnya menggunakan kalimat, kata, baku, dan formal. Ya, sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Semoga tidak bertanya karena sudah paham ya. Amin ya. Baik, sekarang kita bernyanyi ya untuk mengakhiri pembelajaran. Siap-siap untuk bernyanyi. Tidak perlu ada dirjen ya. Tutup ya Bu. Sebentar. Sabar ya. Liriknya menggunakan anak mapping saya ya. Mana di mana ada saya.
sudah siap? Kita siap-siap, dirapikan mejanya. Kita mau mengakhiri pembelajaran. Sambil ibu ingatkan ya, di pertemuan minggu berikutnya, di pertemuan pembelajaran berikutnya, ya, kita masih belajar tentang ekosistem. Ya, hari ini kan kita belajarnya tentang rantai makanan. Di pertemuan pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, oke. Sekarang siap-siap, kita akan berdoa. Oh, kelompok tadi yang aktif ya, yang jawabnya sudah tepat, kemudian mengerjakan evaluasinya juga unggul, ya. Ibu tentukan ya, ada di kelompok keempat-empatnya ya. Hari ini belajarnya sudah sesuai semua ya mengerjakannya ya. Mau kelompok apa tadi nama kelompoknya? Elang, ular, tikus, dan singa. Hebat, semua mengerjakannya sudah tepat ya, walaupun ada kesalahan sedikit ya. Nanti semuanya berarti mendapatkan bintang ya. Sekarang kita siap-siap berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Nanda. Sebentar ya, Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ilmunya ya. Kemudian tetap semangat belajar seperti ini ya. Karena kalau belajar semangat, apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami atau mudah diingat ya. Sebelum menutup, kita tepuk semangat ya. Tepuk anak hebat ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren, keren. Jempol. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.